Selamat siang, perkenalkan nama saya David Bantentandi Palogo dari kelas 10B akan menjelaskan 4 tujuan pembelajaran perlindungan hutan. Tujuan pembelajaran yang pertama itu ialah menjelaskan dasar hukum pelaksanaan perlindungan hutan. Jadi, dasar hukum pelaksanaan perlindungan hutan yang pertama, Undang-Undang Dasar tahun 2013 nomor 18 tentang pencegahan dan pemberantasan kerusakan hutan, dan yang kedua itu ialah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP pasal 55 dan pasal 56. Sesuai amanah Undang-Undang nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan. Yang dimaksud dengan perlindungan hutan adalah usaha untuk yang pertama itu mencegah dan membatasi kerusakan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang disebabkan oleh perbuatan manusia, ternak, kebakaran, daya-daya alam, dan hama serta penyakit. Dan yang kedua itu ialah mempertahankan dan menjaga hak-hak negara, masyarakat, dan perorangan atas hutan, kawasan hutan, hasil hutan, investasi serta perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan. Tujuan pembelajaran kedua yaitu menjelaskan kegiatan perlindungan kawasan hutan yang disebabkan oleh hama. Kegiatan perlindungan hutan yang disebabkan oleh hama, adapun binatang atau serangga yang belum merusak tanaman atau tumbuhan belum tentu disebut sebagai hama. Tetapi apabila hewan atau serangga tersebut merusak tanaman atau tumbuhan, itu bisa dikatakan sebagai hama. Khusus untuk hama serangga, kegiatan perlindungan hutan dari hama tanaman hutan berupa kegiatan pengendalian hama yang dikenal sampai saat ini ada beberapa cara, yaitu yang pertama sistem silvicultur, dan yang kedua itu secara fisik atau mekanik, dan yang ketiga secara hayati atau biologi, dan yang keempat menggunakan peraturan perundang-undangan, dan yang kelima pengendalian secara genetik, dan ketujuh pengelolaan hama terpadu atau yang biasa disebut dengan PHT. Kita lanjut tujuan pembelajaran ketiga, yaitu menjelaskan kegiatan perlindungan kawasan hutan yang disebabkan oleh penyakit. Jadi jawabannya ini ialah hutan dikatakan sakit apabila pohon-pohon yang ada di dalamnya mengalami tekanan secara terus-menerus oleh faktor-faktor biotik atau oleh faktor-faktor abiotik lingkungannya sedemikian rupa sehingga menimbulkan kerugian. Kerugian ini dapat berbentuk kualitas maupun kuantitas tegakan pohon. Selanjutnya, berbagai macam jenis penyebab penyakit pada tanaman yang menular diantaranya adalah ada bakteri, fungi, dan virus. Sedangkan macam-macam penyebab penyakit yang tidak menular yaitu pH tanah. Namun cara menjaga perlindungan hutan dari penyakit sama halnya dengan menjaga atau melakukan perlindungan hutan dari hama. Contohnya itu seperti sistem silvicultur atau secara fisik atau mekanik, dan yang selanjutnya itu ialah secara hayati atau biologi, dan yang selanjutnya lagi menggunakan peraturan perundang-undangan yang sangat wajib untuk dilakukan dan diterapkan, dan yang selanjutnya itu ialah pengelolaan hama terpadu atau yang sama tadi yang disebut PHT, dan yang selanjutnya itu ialah pengendalian secara genetik. Kita lanjut ke tujuan pembelajaran keempat atau yang terakhir, yaitu menjelaskan kegiatan perlindungan kawasan hutan yang disebabkan oleh gangguan manusia dan gangguan daya alam. Oke, jadi jawabannya adalah ada dua, yaitu yang pertama itu kegiatan perlindungan hutan dari ulah manusia, dan yang kedua itu kegiatan perlindungan hutan dari daya-daya alam. Jadi kita bahas yang pertama dulu, kegiatan perlindungan hutan dari ulah manusia. Jadi kegiatan perlindungan kawasan hutan yang disebabkan oleh manusia, bentuk-bentuk kegiatan perlindungan kawasan hutan ini
dapat dilihat dalam pasal-pasal Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013, yaitu tentang pencegahan dan pemberantasan kerusakan hutan. Jadi pada undang-undang ini mencegah atau mencegah perusakan pada hutan. Dan yang kedua itu menjaga hutan dari daya-daya alam, seperti contohnya banjir, yaitu cara mencegahnya itu dengan melakukan reboisasi atau penanaman hijau kembali. Dan yang kedua, tanah longsor, melakukan terasering atau penanaman akar dalam. Dan yang selanjutnya itu bencana alam badai, dapat diatasi dengan penanaman pohon tahan angin atau biasa yang disebut dengan pohon pemecah angin. Dan yang selanjutnya itu ialah letusan gunung, yang kegiatan yang dapat dilakukan untuk mengatasinya yaitu pemantauan proses alam dan normalisasi saluran lahar. Dan yang selanjutnya itu kekeringan, yang dapat dilakukan yaitu membangun waduk atau bendungan. Dan yang selanjutnya itu gempa bumi. Kegiatan yang dapat dilakukan yaitu membuat peta rawan gempa. Namun masih banyak lagi, dan demikianlah penjelasan yang saya dapat berikan dari 4 tujuan pembelajaran materi perlindungan hutan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Sekian dan terima kasih. Salam lestari.